Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auladi Syam dengan NIM 1904411 dari kelas 4L Informatika. Dosen pengampu Andi Jumardi, SPD MPD, Universitas Cokroaminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, tahun ajaran 2021. Jadi saya akan membahas tentang konsep dasar sistem operasi. Nah, lanjut saja pada materi. Jadi materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari sistem operasi. Jadi sistem operasi sendiri itu ialah software kompleks yang memungkinkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di atasnya mengatur resource atau input-output hardware yang digunakan. Lanjut, masuk pada fungsi dasar sistem operasi. Jadi sistem operasi sebagai pengelola seluruh sumber daya pendekatan fungsi ditinjau dari arah perangkat keras atau bottom-up view. Sistem operasi berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Sistem operasi mengontrol alokasi sumber daya sistem komputer untuk berbagai macam program yang akan memakainya. Lanjut pada fungsi dasar sistem operasi yang kedua, yaitu sistem operasi sebagai extended machine atau perluasan mesin. Pendekatan fungsi ditinjau dari arah pengguna atau top down view dilakukan berdasarkan pada kenyataan bahwa struktur internal sistem komputer dan bahasa mesin sangat primitif dan tidak fleksibel untuk pemrograman, terutama untuk pemrosesan input-output. Sistem operasi dibuat untuk menyembunyikan keadaan sesungguhnya dari perangkat keras, tampilan yang menyenangkan dan mudah digunakan. Jadi di sini itu sistem operasi berperan sebagai penyedia interface yang sesuai berupa perluasan mesin atau mesin semu. Oke, kita lanjut pada perkembangan sistem operasi. Jadi sistem operasi itu memiliki beberapa generasi. Kita mulai dari generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Jadi pada generasi pertama ini sistem operasi yang muncul itu ada vacuum tubes dan flagboards. Jadi sistem operasi ini lebih mengarah kepada perhitungan numerik dalam mekanisme menjalankan sistem komputer. Oke, kita lanjut pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1955 sampai 1965. Sistem operasi pada generasi kedua itu ada transistor dan batch system. Jadi pada kedua sistem operasi itu memiliki pekerjaan yang dikumpulkan ke dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Contohnya itu dari sistem operasi ini ada VMS dan IB Sys dan IBM System. Lanjut pada generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada tahun ini muncul sistem operasi yang disebut dengan IC dan multiprogramming. Jadi penggunaan multiprogramming, multi user
time sharing, dan spooling. Memiliki beberapa contoh sistem operasi yaitu Unix, dan pada generasi keempat pada tahun 1980 sampai sekarang yang biasa kita gunakan yaitu PC. Memiliki fungsi real-time application, network operation system, dan distributed operation system. Jadi contohnya itu biasa kita pakai pada Windows, Linux, dan Microsoft DOS. Oke, kita lanjut pada lapisan dalam sistem operasi. Jadi sistem operasi dibagi menjadi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Lapisan paling bawah adalah perangkat keras, dan yang paling tinggi adalah user interface. Lanjut, masuk pada proses booting dan interrupt. Jadi bootstrap program utama, kemudian mencari dan meload kernel sistem operasi ke memori, dilanjut dengan inisialisasi sistem operasi. Lalu sistem operasi menuju ke kejadian berikutnya yang akan menentukan event driven dari sistem operasi. Kejadian ini ditandai dengan adanya interrupt driven dari software dan hardware. Hardware mengirimkan sinyal tertentu untuk menandai interrupt, sedangkan software menggunakan sistem atau monitor call yang menyebabkan trap atau exception. Lanjut pada penjadwalan. Penjadwalan itu sendiri atau biasa kita sebut dengan schedule adalah sebuah metode dalam sistem operasi yang mengatur proses-proses yang akan berjalan dalam suatu sistem operasi. Hal ini sangat diperlukan karena pada saat ini komputer berbasis multiprogramming. Penjadwalan itu sendiri ada 5 keadaan proses. Jadi yang pertama itu ada new. New itu sendiri merupakan program diizinkan oleh penjadwalan tingkat tinggi namun belum siap melakukan eksekusi. Sistem akan menginisialisasi proses yang akan mengubah menjadi berada dalam keadaan siap. Lanjut, yang kedua yaitu ready. Merupakan proses telah berada dalam keadaan siap atau dieksekusi dan sedang menunggu akses ke prosesor. Jadi yang ketiga itu running, merupakan proses sedang dieksekusi oleh proses. Dan yang keempat itu ada waiting, merupakan proses ditahan eksekusinya untuk menunggu sumber daya sistem, misalkan dari input atau output. Yang terakhir yaitu yang kelima, merupakan proses yang telah dihentikan dan akan dihancurkan oleh sistem operasi. Waiting, new, ready, running, halt. Oke, kita lanjut saja pada gambarnya. Jadi ini merupakan gambar dari penjadwalan yang tadi kita bahas. Bisa dilihat saja, ini contoh gambarnya. Oke, kita lanjut. Jadi metode penjadwalan itu ada non-private dan ada private. Kita akan membahas yang non-private dulu. Jadi pada metode non-private itu suatu proses telah berjalan maka sistem operasi maupun operasi lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Pengalihan prosesor hanya dapat dilakukan jika proses yang sedang berjalan tadi telah berhenti. Metode ini digunakan pada sistem batch dan sequential.
Dan untuk mode penjadwalan private yaitu dia lebih canggih daripada non-private karena sistem operasi dan operasi lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa harus menunggu proses lain yang sedang running berhenti. Metode ini digunakan pada sistem real time. Jadi metode penjadwalan itu lebih bagus ketika menggunakan metode private karena lebih baik dan lebih fleksibel aja. Oke, kita lanjut pada materi sistem operasi, layanan sistem operasi. Jadi yang pertama itu pembuatan program. Jadi sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para program untuk menulis program. Yang kedua, eksekusi program. Instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama, perangkat-perangkat masukan atau keluaran, dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Lanjut pada yang ketiga, pengaksesan input-output device. Jadi sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali menjengkelkan agar program dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Yang keempat, pengaksesan terkendali terhadap berkas. Disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Lanjut pada yang kelima, pengaksesan sistem. Menggunakan prinsip sharing system, fungsi pengaksesan harus menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai tak terdistorsi serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Dan yang terakhir itu deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Dan masih ada yang ketujuh yaitu akuntansi. Sistem operasi yang bagus mengumpulkan data statistik, penggunaan beragam sumber daya, dan memonitor parameter kinerja. Masuk pada materi struktur sistem operasi. Jadi yang pertama itu struktur sederhananya. Banyak sistem operasi komersial yang tidak terstruktur dengan baik. Kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, lalu berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Yang kedua yaitu ada pendekatan berlapis atau biasa disebut dengan layer approach, yaitu sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan terbawah biasa disebut dengan lapisan 0 adalah hardware, dan yang tertinggi merupakan layer N adalah user interface. Layer N memberikan layanan untuk lapisan N+1, sedangkan proses di lapisan N dapat meminta layanan lapisan N+1 untuk membangun layanan lapisan N+1. Lapisan N dapat meminta layanan lapisan N-1, namun lapisan N tidak dapat meminta layanan lapisan N+1. Masing-masing berjalan pada lapisannya sendiri. Lanjut yang ketiga, mikro. Metode struktur ini adalah menghilangkan komponen yang tidak diperlukan
dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Hal ini akan menghasilkan kernel yang kecil. Fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Jadi mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.